Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Agus Wahyudi. Sekarang di pertemuan ke berapa ya, lupa itu. Ke 6 apa 7 ya. Ini part ke 6 atau 7 itu. Kayaknya 7 ya. Iya 7. Kali ini kita akan membahas yaitu kegiatan survei pasar. Sebelumnya kegiatan survei pasar adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi tentang pasar, produk, atau layanan yang akan ditawarkan. Tujuannya adalah untuk memahami potensi bisnis dan meminimalisir resiko kegagalan. Berikut langkah-langkah dalam kegiatan survei pasar. Yang pertama itu ada penentuan tujuan survei. Sebelum terjun ke lapangan, kita harus tahu apa yang ingin dicapai. Beberapa contoh tujuannya. 1. Mengukur tingkat permintaan terhadap produk baru. 2. Mengetahui kepuasan pelanggan terhadap layanan saat ini. 3. Mempelajari strategi harga kompetitor. 4. Mengidentifikasi segmen pasar yang paling potensial. Ya, seperti itu contoh-contohnya. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Ada 2 jenis yang biasanya dicari, yaitu data primer atau langsung didapat melalui kuesioner, wawancara, tatap muka, diskusi kelompok terarah, atau observasi langsung. Ya, seperti itulah. Secara langsung itu primer, atau yang kedua data sekunder tidak langsung menggunakan data yang sudah ada seperti laporan industri statistik pemerintah BPS atau artikel berita bisnis. Ya, seperti itulah. Gak usah panjang lebar lagi. Selanjutnya ada aspek utama yang disurvei. Yang pertama itu target konsumen, jelas ya. Siapa mereka, apa kebiasaan belanja mereka, apa masalah yang mereka hadapi yang bisa diselesaikan oleh produk Anda. Ya, seperti itulah. Target awal pasti konsumen lah, itu wajib. Yang kedua, kompetitor. Ini juga tidak kalah penting ya. Jadi siapa sih pesaing utama di daerah tersebut? Keunggulannya apa gitu produk tersebut? Mahal atau enggak, murah atau enggak? Ya, seperti itulah. Yang ketiga, tren pasar. Apakah industri ini sedang tumbuh atau justru menurun? Faktor ekonomi apa yang sedang mempengaruhi konsumen? Kalau tren ya apa ya? Ya berubah-ubah lah kalau tren. Wajar kalau tren berubah-ubah. Kalau ingin bertahan, ya kita jangan ikut tren, tapi cari masalah mereka. Kalau kita ikut tren pasar, ya kita bakal gonta-ganti menu gitu ibaratnya tuh. Kita ikut tren ini, misal tren A udah habis, pindah ke tren B, lalu kita pindah ke tren B itu kalau mengikut arus gitu kita akan terus berubah-ubah, itu tidak konsisten. Selanjutnya ada lokasi dan distribusi, di mana konsumen biasanya membeli produk serupa. Ya, seperti tadi sih. Kompetitor ya. Ya, seperti itulah. Selanjutnya ada tahapan pelaksanaan. Yang pertama, perencanaan. Menentukan target responden dan menyusun daftar pertanyaan. Yang kedua, eksekusi. Melakukan wawancara atau menyebar angket. Yang ketiga ada pengolahan data, mengelompokkan jawaban untuk melihat pola tertentu. Selanjutnya ada analisis dan kesimpulan. Menarik insight yang bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan bisnis. Misalnya, produk ini layak diluncurkan dengan harga sekian karena daya beli masyarakat di area ini stabil.
Selanjutnya ada manfaat survei pasar, yaitu membangun bisnis yang mapan, membantu perencanaan jangka panjang misal untuk 10-20 tahun ke depan, agar bisnis memiliki pondasi yang kuat secara finansial. Ya, itulah. Yang kedua ada efisiensi modal, menghindari pemborosan uang pada produk yang ternyata tidak dibutuhkan pasar. Ini sih tujuan utamanya, menjelas efisiensi modal ya. Selanjutnya ada keunggulan kompetitif, yaitu menemukan celah atau peluang yang belum digarap oleh pesaing. Ya, seperti itu. Tujuan utamanya sih jelas sih efisiensi modal sih sama potensi ya, peluang. Tapi modal sih tetap yang pertama, tetap modal. Ya, seperti itulah. Oke. Materinya cuma 6 menit. Sedikit saja. Mungkin sekian dari saya, Agus Wahyudi. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.